teologi itu adalah ilmu yang membahas terkait dengan ketuhanan yang tentu salah satu sumbernya dari kitab suci. Nah, dari kitab suci inilah biasa kita bertengkar. Karena itu saya memulai di sini bahwa kitab suci ini khususnya bagi orang yang memegangnya, orang yang mempelajarinya, itu bisa seperti yang saya gambarkan itu. Artinya sesuatu yang ketika salah-salah menyikapi itu bisa jatuh. Ini dari setiap tahun ada survei, itu selalu muncul pelanggaran KBBI, kebebasan beragama dan berkeyakinan. Itu di Indonesia ya, kita bicara Indonesia. Setiap tahun pasti ada pelanggaran. Sekarang pertanyaan besarnya, mengapa mesti harus ada pelanggaran? Bukankah kita dan pemuda-pemuda dulu ya, yang kemudian melahirkan Indonesia itu tidak berbicara agama? Mereka ketika melahirkan Indonesia ya, termasuk dengan Sumpah Pemuda ya, Jong Japa, Jong Sulawesi, itu tidak berbicara satu agama, satu, tidak ada ya, bahasa satu. Jadi ini yang menjadi masalah ini. Kenapa masih terjadi yang kita sebut dengan pelanggaran ya, kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia? Jadi kalau saya memprediksi bahwa persoalannya yang tadi itu, tantangan kita beragama, kemudian melahirkan ini, karena itu ya, ada 3 tantangannya tadi. Termasuk diantaranya adalah salah kaprah yang penduduk yang tinggal di Indonesia. Dia melihat bahwa ini negara saya, bukan negara kamu. Padahal sama-sama kita negara ini, sama-sama kita bangun, sama-sama kita merdekakan. Mengapa cuma ada yang kelompok mengatakan ini negaraku? Gitu ya. Sehingga terjadi terbagi 2 di sini. Ya. Ada yang kemudian kesimpulannya nanti agama sebagai sarana pemersatu. Tapi ada kesimpulannya, kalau yang segregasi itu, agama sebagai instrumen pemecah belah. Dan ini teorinya ada. Max Weber, itu sosiolog dari Jerman, itu berkesimpulan bahwa agama inilah yang menjadi pemecah belah di kalangan umat. Bukan kita yang berbicara itu ilmuwan barat. Ya. Tapi kemudian ada juga ilmuwan barat yang menolak, ya. Talcott Parsons itu, jadi ilmuwan dari Amerika, justru ke sini dia. Tidak, agama itu sebagai sarana pemersatu. Sekarang kita pemuda memandangnya yang sana mau ikut yang sana atau mau ikut yang sini. Mari kita lihat, ya, bahwa teologi kan kita kembalikan ini, agama dasarnya dari mana? Tentu dari Tuhan. Apakah ada Tuhannya satu agama itu yang meminta supaya agamanya memecah belah? Tidak ada. Kita bongkar kitab suci itu selalu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada persatuan. Tidak ada satupun agama yang mengajak kepada pemecah belah. Berarti bukan teologinya yang salah. Bukan teologinya yang salah. Kita bedah kitab-kitab suci kita masing-masing, ya, itu tidak pernah ada yang meminta supaya menyerang orang lain, tidak ada. Coba saya selalu mengatakan, apalagi yang biasa maaf kalau saya pembandingnya adalah Muslim karena saya Islam ya, jadi yang banyak dilabeli oleh orang Barat agama yang teroris itu hanya Islam. Padahal tidak setiap tindakan teror di internasional ini dilakukan oleh orang Muslim. Misalnya gerakan separatis yang ada di Inggris, ya, itu orang Irlandia, bukan Muslim, tapi tidak dicap terorisme. Ini kan aneh, ya.
Karena itu saya selalu menantang mereka. Tunjukkan di mana ayat berapa itu Anda mengatakan bahwa ada agama termasuk kitab suci Al-Quran menyebutkan seranglah orang, terorlah orang. Tidak ada. Bahkan sangat tegas disebutkan itu, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu jiwa dan itu tidak berhak untuk dibunuh seperti dia membunuh semua orang. Mana agama yang seperti itu? Agama Kristen juga seperti itu ya. Agama Konghucu, Buddha, Hindu, Protestan, semua seperti itu. Sehingga tidak ada. Ada yang mengatakan, lihat itu, perang salib. Tunggu dulu. Perang salib itu, apa dasarnya terjadi perang salib? Bukan karena kitab suci. Dasarnya perang salib itu adalah kekuasaan. Sehingga orang bisa dipengaruhi dan mendompleng. Bisa saja agama digunakan. Sama seperti sekarang di dunia ini. Mereka menggunakan agama untuk kepentingan tertentu. Sehingga agama dibawa-bawa, ditarik-tarik. Saya mendalami itu karena khususnya di Mesir ya. Di Mesir itu kan kalau kita berbicara terorisme, itu kan memang sudah dicap oleh Amerika ya. Masih ada waktu kan deh? Sudah dicap oleh Amerika ya. Jadi persoalannya begini, siapa yang mau dicap sama Amerika terorisme, itulah terorisme. Jadi pengertian terorisme itu bukan pengertian secara menyeluruh, bukan universal. Tapi pengertian yang diberlakukan oleh negara-negara tertentu. Nah, saya baru membaca kemarin ada gerakan perlawanan Palestina di Hamas itu, ya, di Gaza namanya Hamas. Itu Inggris sudah memasukkan bahwa Hamas itu adalah kelompok terorisme. Padahal dia adalah gerakan yang membela negaranya dari invasi Israel. Ya, orang yang katakanlah kita, kalau ada misalnya ada negara yang kemudian mencaplok tanah kita, apa tidak terjadi perlawanan? Pasti terjadi. Nah, masa kita yang berusaha mempertahankan negara kemudian dicap sebagai terorisme? Aneh. Tapi itulah, ya. Dan itu merupakan sikap yang tentu kita sama-sama tahu itu Amerika itu kan bermain peran ganda istilahnya. Oke, lanjut. Nah, kalau ada persoalan tadi ini bagaimana caranya mengatasinya? Saya mengistilahkan mari kita bumikan itu nilai-nilai moderasi teologis itu. Yang sudah baik di atas harusnya baik di bumi. Kalau di Tuhannya baik, mestinya di manusianya baik. Kenapa? Karena manusia mendapatkan itu dari kitab sucinya. Kitab sucinya itu bersumber dari Tuhan. Artinya kalau awalnya di sana baik, semestinya di manusianya baik. Nah, di mana persoalannya ini? Kenapa kemudian berubah ya, menjadi ekstrim? Kan gitu. Nah, ini juga yang perlu para pemuda perhatikan bahwa menjadi ekstrim itu banyak sekali faktornya. Menjadi ekstrim itu banyak faktornya. Saya pernah melihat langsung wawancara seorang anak muda, ya. Dia berusaha pernah mengalukan percobaan pembunuhan kepada pemenang Nobel Mesir namanya Najib Mahfouz. Ya. Itu tahun 90-an, saya lupa itu percobaan pembunuhannya. Kemudian ditahan, memang sempat ditusuk tapi tidak meninggal. Ya, karena dia mau bunuh dengan pisau. Najib Mahfouz sudah tua, pemenang Nobel sudah tua. Waktu itu mungkin sekitar 70-an tahun, lagi jalan-jalan di Nil itu, kemudian ada orang dari belakang tusuk dia. Ditangkap, diwawancarai, ya, dia diinterogasi lah. Mengapa kamu bunuh? Kamu tahu nggak siapa dia? Saya nggak tahu. Loh, kenapa kamu bunuh dia? Saya disuruh, coba, disuruh. Nah, digalilah mengapa Anda terlibat dalam kelompok yang kita sebut dengan ekstrim. Ternyata faktornya itu faktor individu. Orang ini terlalu banyak, keluarganya terlalu banyak didalimi. Hartanya diambil. Ya. Bukan siapa, diambil mungkin berperkala-kala ya.
sehingga dia jatuh bangkrut, kemudian broken home, ya. Jadi faktor individu yang hanya disentil sedikit jadi. Kenapa saya katakan disentil sedikit? Dikasih buku satu, namanya Ma'alimut Tariq. Itu Ma'alimut Tariq itu pengarangnya Said Qutb, ya. Tokohnya Ikhwanul Muslimin. Ini juga di penjara waktu itu, di sidang, kemudian dijatuhi hukuman mati. Ya memang pro kontra ya, pro kontra. Saya membaca buku-buku beliau, ya banyak juga yang bagus. Tetapi ternyata Ma'alimut Tariq itu, jadi semacam jalan ya menuju surga. Nah itu ya, jalan menuju surga. Jadi salah satu jalan pintasnya adalah bagaimana membunuh orang-orang yang dianggap itu tagut, orang-orang yang dianggap anti-Islam. Jadi dia tidak tahu. Jadi dengan dikasih satu buku dia mampu, ya, dia mampu melakukan upaya pembunuhan. Bagaimana kalau digodok? Ya, ini baru satu di. Tapi ini jadi ada orang yang memang sudah berkecamuk di dalam jiwanya itu persoalan begitu kompleks sehingga disentil saja sedikit. Apalagi kalau dia mengatakan kalau kamu mati dalam keadaan melaksanakan syiar agama, ya, mati syahid. Siapa yang tidak mau? Di dunia tidak dapat bidadari, ya. Yang daripada di sini kok susah sekali dapat jodoh, sudah di neraka, di surga saja sana. Kok dapat langsung bidadari? Siapa yang tidak suka? Itu. Tapi kan bukan berarti kita anti untuk memberikan iming-iming kepada orang, tidak. Tetapi jangan kemudian agama disalah tafsirkan. Ya, seakan-akan agama itu menjuru untuk membunuh orang, itu tidak boleh. Ya, lanjut sedikit lagi saya minta ya. Nah, kalau kita berbicara teologi ya memang sangat jelas bahwa ilmu terkait dengan ketuhanan ya. Nah, dasar-dasar kepercayaan kepada Tuhan dan agama berdasarkan pada kitab-kitab suci. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kitab suci ini harus dibumikan. Nah, hanya kita yang bisa membumikan itu. Yang penting intinya jangan salah tafsir terkait dengan ayat-ayat suci. Karena lebih bagus sebenarnya tidak menafsirkan. Jalankan seperti apa yang ada dalam kitab suci itu. Ya. Karena kalau ditafsirkan takutnya salah tafsir. Apalagi kalau tidak mumpuni mentafsirkan itu. Sudah. Lebih baik kita jalankan seperti apa. Nah ada satu, kalau dalam Islam itu ada satu ayat yang sering sekali disalah tafsirkan. Jadi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikal kafirun ya. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Tuhan maka dia kafir. Ini bahaya ini. Kalau orang tidak tahu tafsirnya bahaya. Apalagi kalau cuma itu yang ditahu. Karena dalam Al-Qur'an ada 3 konsepnya. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Tuhan dia kafir, satu. Ada yang kedua dia zalim. Dan yang ketiga fasik. Berarti kan Tuhan tidak hanya mengatakan kafir, tidak. Dari 3 ayat saja ini itu sesuai dengan konteksnya. Berarti ada kafir, ada zalim, ada fasik. Fasik itu kalau kafir oke lah ya, ada yang mengatakan itu halal darahnya. Tapi gimana dengan fasik? Fasik itu bisa semua orang fasik, kita tidak tahu, ya. Karena fasik itu adalah orang yang tahu kebenarannya itu tapi tidak lakukan. Tahu yang berbohong itu tidak bagus tapi dia berbohong. Itu bisa fasik. Apakah harus dibunuh? Kan tidak. Nah itu yang keliru ketika menafsirkan. Ya saya tidak tahu dengan ajaran-ajaran agama lain. Tetapi saya yakin seperti itu bahwa ada di antara pengikutnya itu yang salah menafsirkan. Sehingga terjadilah yang disebut dengan ekstremisme. Nah, itu. Nah, lanjut. Saya tidak bacakan ini, nanti bisa dilihat ini teori-teori agama itu, ya. Kristen ada, Katolik ada, yang intinya bahwa bagaimana kasih Tuhan itu artinya penting untuk dihidupkan, ya.
Allah Maha Kasih, semestinya pemeluknya juga Maha Kasih. Nah itu. Nah lanjut. Oke, masih ini. Terus lanjut. Nah, saya kesini ya. Saya mengambil Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini karena termasuk tokoh moderasi beragama di dunia Islam. Beliau adalah ketua ulama sedunia. Ketua Persatuan Ulama Islam Sedunia. Nah, beliau ini kenapa saya angkat? Karena beliau dulu adalah jebolan Ikhwanul Muslimin. Tokoh Ikhwanul Muslimin dulu. Tetapi kemudian beliau itu berpikiran sangat modern dan sangat moderat. Bahkan pernah dia katakan dalam satu bukunya, moderat itu sudah banyak, sudah lama didengung-dengungkan oleh ulama-ulama terdahulu, tapi saya termasuk orang yang pertama yang mengangkat kembali ke permukaan supaya mereka tahu bahwa dalam Islam itu ada moderasi. Nah ini ya. Nah, moderasi itu ada 3 ya menurut beliau. Itu sudah menjadi fitrah manusia, tidak boleh ditawar-tawar. Berarti hakikatnya semua yang lahir di kita ini itu sudah punya potensi moderasi. Ya, dalam konteks ajaran agama Islam memang disebutkan setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Apa artinya fitrah? Dia suci. Ya. Fitrah suci. Ya, kalau suci itu kan bagaimana orang yang melihatnya, memandangnya itu baik. Dan itu sebagai aksioma, itu kodrati. Moderasi itu sudah kodrat dari Allah. Artinya Allah sudah menciptakan, Tuhan menciptakan moderasi ini, itu tidak bisa lagi dibantah. Ya? Seperti dalam Al-Quran kan, kalian diciptakan sebagai ummatan wasatat, ummah pertengahan. Itu tidak bisa dibantah. Itu sudah merupakan kodrati, bahwa ada yang disebut dengan moderat dan Tuhan sudah menurunkan itu. Jangan lagi dirubah-rubah. Nah, tetapi kemudian di dalam pelaksanaannya terjadi perubahan. Itulah kemudian beliau mengatakan harus diusahakan untuk kita angkat kembali, kita bumikan. Karena terjadi perusakan, ada penyelewengan. Siapa yang menyelewengkan itu? Banyak ya. Banyak sebenarnya ya faktornya. Dan salah satu faktor terjadinya ekstremisme beragama itu karena tidak adanya keadilan. Tidak ada keadilan. Saya beri gambaran misalnya katakanlah Palestina ya. Di mana keadilannya Palestina itu? Orang yang berjuang dengan batu itu dianggap terorisme. Sebentarnya orang yang menghantam ya, warga ini dengan Apache itu tidak disebut dengan terorisme. Di mana ketidakadilannya? Ya. Pasti terjadi ketidakadilan, dan ketidakadilan inilah yang memungkinkan munculnya gerakan-gerakan terorisme. Jadi merasa bahwa tidak adil. Sama dengan Ikhwanul Muslimin ya, di Mesir itu. Awalnya berdirinya bagus sekali. Ya. Dia mempelopori berdirinya madrasah atau sekolah yang gratis. Mempelopori berdirinya klinik-klinik kesehatan sampai kemudian jadi hospital yang gratis. Tidak ada yang namanya kebutuhan sosial yang dia tidak penuhi. Kapan ada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, dia hadir di situ. Kenapa kemudian disebut dengan terorisme? Nah, negara atau kemungkinan ya kita katakan pemerintahan yang otoriter tentu tidak melihat ini bahaya ini. Ini sesuatu hal yang bahaya ini. Ini bisa menjadi saingan yang sangat kuat. Makanya dibuat bagaimana caranya supaya dia disingkirkan. Terjadilah penangkapan besar-besaran. Ya. Berkumpul sini tangkapin, berkumpul di sini tangkapin. Supaya dikacaukan. Nah, yang seperti ini dianggap ketidakadilan.
Sehingga lahirlah dari tubuh Ikhwanul Muslimin itu kelompok-kelompok separatis. Kita misalnya lihat Al-Qaeda, ya, masih ingat Al-Qaeda itu? Memang tokohnya, pendirinya Osama bin Laden itu dari Arab Saudi, ya. Tetapi siapa coba lihat? Siapa penerusnya? Ayman al-Zawahiri. Ayman al-Zawahiri itu seorang dokter. Seorang dokter dari keturunan orang-orang yang baik, tapi kemudian ya, saya tidak mengatakan dia terdesak, ya, terpaksa, tetapi kemudian dia melihat adanya ketidakadilan itu dan dia kemudian masuk dalam kelompok itu. Nah, banyak hal yang seperti ini, ya. Jadi ketidakadilan itu membuat kita, berakhir nih. Awalnya kan moderasi, ya, berakhir pada keyakinan hidup harus terus berjalan sesuai kehendak Tuhan. Jadi jangan pernah berbuat atas kehendak kita, ini yang repot. Misalnya, ya, di ayat ini saya sebutkan, ya, Allah sudah dalam Al-Quran disebutkan, sekiranya Allah menghendaki maka dijadikan semua orang di dunia ini beriman. Tapi Allah tidak menghendaki itu, ya. Sehingga ada yang tidak beriman, ada yang beriman, ya. Di ayat lain disebutkan sekiranya Allah menghendaki maka Anda akan dijadikan sebagai umat yang satu. Tidak ada umat ini, tidak umat. Tapi tidak. Itu berarti kehendak Tuhan. Jangan datang kita berkehendak, tidak. Kalau bukan kelompokku, maka kita bebas memerangi. Ya, lanjut. Waktunya mepet misalnya. Nah, saya katakan, ini kan ada pertanyaan ini. Apakah semua agama itu sama? Kalau kita lihat dari teologi, jadi konsepsi agama bisa diuji sebenarnya, ya. Apakah agama itu benar atau tidak? Kita melihat dari 3. Persoalan pertamanya konsep ketuhanannya, sama apa tidak? Dari konsep ketuhanan pasti kita semua yang antar agama itu pasti berbeda, ya. Pasti berbeda konsep ketuhanannya, ya. Artinya saya tidak masuk secara mendetail, tetapi ada ajaran Trinitas, ada ajaran dewa-dewa, ya. Ada ajaran Islam, Tuhan yang Esa. Itu pasti beda. Dan itu sah-sah saja. Itu kembali kepada kita semua bahwa kalau kita yakini itu silakan. Nah, itu. Kemudian ranah yang kedua, karena perbedaan Tuhan atau ketuhanan, maka ibadahnya bisa berbeda. Ya, makanya ada yang ibadahnya di masjid, ada di gereja, ya, ada di pura, ya, kalau ini, ya, berbeda-beda. Nah, tentu yang ini kita bisa yakini bahwa memang itu harus berbeda. Tetapi ada persamaan. Di mana persamaannya? Dari sisi muamalah. Apa itu? Ya, pedoman berinteraksi dalam sosial. Dalam berinteraksi sosial tidak ada agama yang menutup diri dari orang lain, tidak ada. Tidak ada agama yang menutup diri dari orang lain. Kenapa? Karena interaksi sosial itu hubungan antara kita dengan kita, ya. Sampai-sampai tidak beragama pun tidak masalah, karena dia manusia, ya. Karena dia manusia, sehingga tidak boleh bahwa kita hanya melakukan interaksi hanya sesama. Nah, nanti kita elaborasi lebih jauh di lain, ya. Saya terakhir ada terakhir, ya. Ya, ini saya memberikan inspirasi bahwa ada filosof René Descartes, itu ada bukunya The Meditation of First Philosophy. Ini bagus sekali nih. Apa yang dia katakan? Manusia adalah makhluk yang terbatas, sementara Tuhan itu adalah zat yang tidak terbatas, ya. Nah, kalau kita tidak gunakan ini, maka akan muncul seperti apa yang di sana. Makanya itu ada tanda larangan, tidak boleh, ya. Ini kalau kita yakini seperti ini, maka tidak terjadi di sana. Tetapi ada orang yang melaksanakan tidak seperti ini. Sehingga apa?
cara berpikir yang memanusiakan Tuhan. Apa maksudnya berpikir memanusiakan Tuhan? Artinya apa yang titah dari Tuhan tadi itu sangat baik, kemudian turun ke dia terjemahkan tidak baik, berarti dia paksakan Tuhan tidak baik. Tidak boleh. Apalagi mendikte kemauan Tuhan. Ya, apa maksudnya mendikte kemauan Tuhan? Artinya apa yang dia mau itu yang dilaksanakan, tetapi atas dasar agama, atas dasar ketuhanan dia melakukan itu. Padahal Tuhan tidak melakukan, Tuhan tidak mengatakan begitu. Misalnya ya, ada kelompok yang menghalalkan darah orang lain. Tidak ada di dalam ajaran agama itu menghalalkan darahnya orang. Ya, oh itu halal darahnya. Kalau kita mungkin belum ada ya, tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada di Indonesia. Tetapi saya melihat sendiri, katakanlah seperti di Lebanon itu. Ya, memang bukan antar agama ya, tapi interagama, internal agama. Ya. Sunni Syiah yang biasa kita sebut itu. Itu terjadi, menghalalkan darah orang lain. Sehingga apa yang terjadi? Itu perang saudara yang tidak berhenti. Sekarang terjadi di Suriah. Itu termasuk itu. Jadi mendikte kemauan Tuhan. Seakan-akan Tuhan mengatakan bunuh dia karena bukan kelompokmu. ISIS kan begitu. ISIS begitu. Ya. Dan itu terjadi bukan hal yang yang tidak terjadi. Nah, merasa tahu kemauan Tuhan. Ya. Yang saya katakan tadi merasa tahu kemauan Tuhan seperti misalnya ayat yang saya setir tadi itu, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Tuhan maka dia kafir. Memang Tuhan berkehendak begitu? Apa Anda pahami atau tidak? Nah itu, jadi merasa tahu bahwa Tuhan seperti itu. Nah yang paling bahaya ini, merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. Ya. Allahu Akbar, kan gitu ya. Kalau jihad ya, saya tidak berarti mendiskreditkan Islam, tidak. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa yang di sini teriak Allahu Akbar, di sini juga teriak Allahu Akbar. Dalam perang misalnya Syiah, Sunni, ya, yang sekarang masih berkecamuk di Suriah, itu sama-sama teriakannya Allahu Akbar. Nah, siapa yang diterima ini Allahu Akbar? Ya. Nah, itu bertindak atas nama Tuhan. Terkait dengan pembahasan tentang moderasi beragama. Sebenarnya ada kasus seperti ini, Pak. Kalau kita paham tentang moderasi, tadi saya kira sudah sangat jelas moderasi itu kita berada di garis tengah. Tidak berlebihan dan tidak kurang seperti itu, jadi balance. Namun ada beberapa case begini. Orang yang menyampaikan syiar agamanya atau pemahaman agamanya melalui media, ya yang diperuntukkan harusnya adalah umatnya misalnya, umatnya. Namun karena syiar agama ini atau penyampaian atau informasi tentang agama ini sudah disampaikan media sosial di dalam konsep informasi, ketika informasi itu atau pernyataan itu masih di dalam pikiran kita, itu masih milik kita. Ketika itu masih sampai di kata-kata kita, itu masih ada di sekitar orang-orang yang berada di sekitar kita. Tetapi ketika ini sudah sampai ke media sosial dan sebagainya, ini sudah jadi milik umum, kan seperti itu. Nah, ketika orang menyampaikan syiar agamanya ini melalui media sosial dan sebagainya, ini kan berkesan bahwa ini tidak moderat nih, karena dia menyampaikan terlalu ekstrim, padahal memang tujuannya dia menyampaikan akidahnya, menyampaikan keyakinan agamanya masing-masing. Seperti itu, tapi karena didengarkan oleh orang lain, sehingga ini terkesan bahwa ini tidak moderat, ini terlalu berlebihan. Ini yang mau saya tanya, yang salah yang menyampaikan atau yang mendengarkan? Atau yang mendengar ini kan kadang perlu kita pahami bersama, karena ketika kita sampaikan moderasi dong, beragama kita moderasi. Masa ketika saya harus menyampaikan tentang syiar agama saya harus tidak boleh, kan begitu kesannya, Pak. Ini kesan yang ada selalu, terutama kami di pemuda. Kita sering, kalau teman-teman di Lintas Iman, kebetulan kami bergabung di Jalin Harmoni, jaringan Lintas Iman, Lintas Pemuda dan sebagainya untuk pemuda. Kita sering membahas, memang ketika kita berada di forum, ketika kita berada di ruang yang sama, kita bisa memahami orang-orang yang di situ, kita bisa memahami. Tapi orang yang di luar daripada itu pasti dia akan mengatakan, berarti kalau begitu kebebasan saya beragama, menyampaikan kebenaran agama saya dilarang. Ketika saya tidak bisa menyampaikan itu di media, ketika ada orang lain yang tersinggung ketika saya sampaikan itu di media.
Nah, seperti itu. Itu tadi, yang salahnya di mana ini? Salah yang menyampaikan atau salah yang mendengar, atau konsep kita sebenarnya yang salah di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan seandainya orang semua memiliki syiar yang sama, orang semua menyampaikan pesan agamanya dengan keyakinan atau doktrin agama yang sama. Contoh, di Hindu misalnya, saya menyampaikan tentang ajaran agama Hindu itu di media sosial, juga seperti itu, sesuai dengan agama saya. Di Islam seperti itu, di Kristen seperti itu, di Katolik seperti itu, Buddha, kemudian Konghucu seperti itu. Apakah ini ketika ini disampaikan nanti di media semua, kemudian ketemu di situ, apakah tidak akan menimbulkan penyusutan dari moderasi ini sendiri? Apakah kira-kira orang tidak berdebat nih nanti anggaplah ini media sosial, ini dalam ruangan ini ada Facebook, ada WA, ada YouTube dan sebagainya, semua menyampaikan syiar agamanya seperti itu dan sebagainya. Kira-kira moderasi beragama itu seperti apa nanti posisinya dalam situ? Karena masing-masing orang bisa mengupload, setelah diupload mereka bisa share, bagikan share, dan ini bisa jadi antar satu konsep agama dengan agama yang lain ini bersinggungan, mohon maaf, ini bisa bersinggungan, bisa jadi seperti itu. Ini bagaimana nanti moderasinya? Karena kalau kita yang moderat, pasti kita sampaikan, tidak usah berlebihan, sampaikan yang benar, karena nilai benar dalam setiap agama masing-masing pasti sama. Nilai benar, nilai cinta, nilai kasih, nilai damai dalam setiap agama itu pasti sama. Tetapi ketika dia sudah mengarah kepada doktrin agama, pasti bisa jadi itu bersinggungan. Saya kira itu 2 poin Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mungkin sharing sedikit, dan saya tidak akan terlalu masuk kepada satu agama meninggalkan agamanya masuk ke agama yang lain, tetapi saya ingin mengatakan bahwa dengan sikap, dengan akhlakul karimah yang ada dimiliki oleh satu penganut agama, maka itu tidak menutup kemungkinan akan menarik yang lain untuk masuk kepada ajaran agama tertentu. Saya coba angkat ini bertolak dari penyampaian pemateri tadi, bahwa ada seorang wanita yang dihadiahkan oleh Raja Mesir Mukaukis kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya yang kami tahu bahwa Maria itu menyatakan diri masuk Islam. Karena ini juga ada polemik di dalam Islam bahwa apakah Rasul itu bisa beristrikan yang non muslim atau bagaimana. Yang jelasnya catatan yang kami dapatkan itu Maria memeluk agama Islam dengan dasar apa? Dengan dasar dia melihat sikap dan tingkah laku daripada pengantar surat itu selama dalam perjalanan dari Mesir ke Madinah. Pengantar surat itu tidak pernah macam-macam kepada seorang gadis Maria Al-Qibtiyah, sehingga di tengah perjalanan Maria Al-Qibtiyah ini menyatakan diri masuk Islam. Nanti setelah sampai di Madinah diperistrikan, Nabi tanya, kenapa kamu masuk Islam? Kamu tidak pernah melihat saya secara langsung. Maria menjawab, saya melihat anak buah Anda adalah anak buah yang karimah yang sangat baik, sehingga dengan sikapnya itu saya menyatakan diri masuk Islam. Saya mengatakan, sedangkan anak buahnya tingkah lakunya seperti ini, apalagi pimpinannya. Nah, jadi dengan dasar itu yang kami pahami bahwa Maria itu adalah seorang yang dihadiahkan oleh Mukaukis kepada Rasulullah SAW, tapi dia sudah menyatakan diri masuk Islam sebelum sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Sekali lagi saya ingin menyatakan ini bahwa tentu ada kaitannya dengan moderasi beragama ini. Jika kita munculkan akhlakul karimah yang masing-masing dalam agama, kalau tadi diistilahkan Tuhan baik,
simpati daripada lainnya. Terlalu ekstrim, apa terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri, justru itu akan membuat ya kekacauan dalam kehidupan umat manusia. Jadi untuk sementara saya kira ini yang dapat saya sampaikan, bahwa dengan akhlakul karimah yang tidak memojokkan yang lain, tidak mengejek-ejek yang lain, maka itu adalah sebuah maksud dan tujuan daripada moderasi yang kita pelajari pada kesempatan seperti ini. Untuk sementara kan atas waktunya ini terima kasih. Saya mau sharing pertama mengenai dua paham tadi dari Parson dan Max Weber, satu sekuler dan satu religius. Pasti Bapak sudah banyak makan garam mengenai dua paham ini. Seorang pastor pernah bercerita kepada saya baru pulang dari Belanda. Dia mengatakan bahwa di sana itu mereka menganut aliran sekuler, memahami bahwa agama itu sudah tidak penting. Bahkan tempat-tempat ibadah itu sudah banyak yang kosong. Tidak ada yang bisa melarang. Ya. Pasal 29 jelas sudah itu. Nah, begitu juga di dalam berdakwah, sebenarnya tidak boleh dilarang-larang. Ya. Tetapi satu hal menurut saya yang tidak boleh adalah menyalahkan orang agama lain. Jadi selama dia mengupas agamanya sendiri, agama lain tidak boleh ikut campur. Meskipun dia dengar ya salahnya sendiri kenapa dengar kan gitu. Ya bisa saja di delete atau tetapi ketika dia menyalah-nyalahkan agama lain, itu yang tidak boleh. Jadi boleh mengatakan agama kita lah yang paling benar, tapi jangan disambung. Kan? Karena agama kita sesuai agama suci kita yang paling benar, berarti agama lain itu tidak ada yang benar. Jangan disambung. Cukup mengatakan ini yang paling benar saja. Umatnya sudah pasti tahu. Nah itu ya, karena akan memprovokasi. Itu satu ya. Yang kedua, dikhawatirkan sebenarnya kalau dari sosial media tadi, apalagi kalau yang tulisannya, dikhawatirkan mencaplok nama orang, kemudian menyulut provokasi. Ini yang bahaya sebenarnya ya. Mengambil atas nama MUI misalnya ya, itu bahayanya kalau misalnya fatwanya tertulis. Makanya fatwa itu harus ada audiovisualnya supaya bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita tidak bisa meyakini bahwa ini betul-betul, apalagi dunia digitalisasi sekarang, ya. Dan kita tahu bahwa ada orang, ada kalangan, ada kelompok yang tidak suka dengan kerukunan kita. Itu harus kita akui. Saya selalu katakan bahwa kita hidup ini jangan hanya mau dinabobokkan seakan-akan tidak ada persoalan. Orang di sana itu berpikir bagaimana supaya orang di Indonesia ini tidak tidur nyenyak. Kenapa? Karena dianggap bahwa kita ini adalah prototipe negara yang moderat. Siapa yang bisa hidup dengan kemajemukan seperti ini, tapi tidak terjadi perang saudara? Di mana? Orang lihat di Timur Tengah hanya dua kelompok yang berbeda, itu gampang sekali disulut. Kenapa di Indonesia yang menyebut seperti ini tidak bisa tersulut? Kan gitu. Di sana pusing mikirkan kita. Nah, itu yang bahayanya tadi. Kalau ada orang yang mau memprovokasi dengan mudah. Nah, sehingga harus kita ya, khususnya sementara Kementerian Keminfo itu harus jeli. Kalau ada konten-konten yang dianggap bisa merusak kerukunan kita, ya itu harus harus disanksi. Termasuk kalau misalnya ada penyiaran, ya katakanlah mungkin kalau dalam bahasa kami itu halaka ya. Jadi ada pengajian-pengajian. Kalau itu ini intinya provokasi, itu ditutup mestinya. Ya. Kenapa? Karena susah sekarang orang mengatakan ini kan kalangan sendiri. Bagaimana kalangan sendiri sementara diputar di seluruh Indonesia?
bahkan mungkin menyeberang ke negara seberang. Dan itu tidak bisa biasa kita lihat. Saya masih biasa lihat, khususnya terkait di internal misalnya Islam ya, ada saling menyalahkan. Ya, orang yang melakukan ini itu berarti orang yang tidak cinta dengan nabinya. Orang yang tidak cinta dengan nabinya nanti tempatnya di neraka. Ini bahaya. Itu internal. Bagaimana kalau dia keluar? Ya. Saya mengatakan bahwa bendera itu tidak boleh dihormati. Kita hanya bisa hormat kepada Tuhan. Tidak boleh hormat kepada makhluk. Nah, ini kan bahaya. Nah itu. Jadi itu satu ya. Terkait kalau misalnya ada penyiaran begitu, ada katakanlah dakwah, terus yang salah yang menyampaikan atau yang mendengar. Ya. Kalau saya yang salah itu yang merasa tersinggung. Ya. Ya, artinya kenapa Anda tersinggung? Ya kan ini internal. Ya, kecuali kalau Anda yang disinggung. Nah, itu. Ya. Kenapa Anda tersinggung kalau mengatakan bahwa hanya orang ini, hanya kami yang masuk surga? Bikin juga konten Anda saja yang masuk surga, selesai. Tapi jangan kemudian kebakaran jenggot, masa cuma dia masuk surga? Memangnya dia bisa kaplin sendiri? Nah, ini jangan dipersoalkan. Bikin konten sendiri bahwa kami saja yang masuk surga, selesai. Jangan perang, nanti perang gara-gara mau masuk surga, belum tentu Tuhan masukkan surga. Yang punya surga kan Tuhan. Kenapa kita mau repot Anda saja yang mau masuk surga, kan gitu. Yang tidak boleh, manusia tidak bisa coupling, tetapi diiming-imingi pemeluk agama itu boleh. Bahwa kalau Anda berbuat baik, Anda menolong orang, Anda masuk surga. It's okay. Tapi ketika mengatakan kalau kamu membunuh satu orang yang bukan agamamu, berarti tempatmu surga. Nah, ini bahaya. Karena itu sudah menyangkut orang lain. Nah, itu. Jadi selama masih internalnya that's okay. Tapi kalau sudah menyinggung, menyeberang ke seberang dan itu melukai perasaan orang lain, itu yang bahaya sebenarnya. Dan itu memang harus kita selalu harus aware ya, khususnya pemerintah ini. Ya. Jadi tidak bisa ya, harus ada memang pengawasan, harus ada pengawasan.